pada Anda kehidupan yang jauh lebih baik. PT Global Media Nusantara atau biasa orang mengenal dengan Flexster adalah sebuah perusahaan yang bergerak sejak tahun 2005 dengan basis usahanya teknologi telekomunikasi dan informasi. Selama 5 tahun berjalan hingga tahun 2010 ini, perusahaan ini sudah memiliki kantor cabang di Bandung, kantor pusatnya pun berada di sana. Kemudian juga punya kantor cabang di Cirebon, lalu menyusul ada di Jakarta, kemudian juga di Surabaya, lalu juga di Makassar dan Medan. Kemudian di awal tahun 2010 ini, perusahaan ini sudah memiliki kantor cabang di Cikarang, Denpasar, Bekasi, dan Tangerang. Sebuah komitmen perusahaan yang akan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap membernya. Terbukti yang telah mendapatkan sertifikat ISO International Standard Organization sebagai standar mutu manajemen kualitas. Kemudian dari dalam negeri, perusahaan ini sudah mendapatkan perizinan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diterbitkannya SIUP-L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia yang menandakan bahwa sistemnya dan cara menjalankannya tidak ada yang melanggar syariah dan ketentuan agama. Kemudian teknologi perusahaan ini setelah memecahkan rekor MURI, Museum Rekor Indonesia, dalam pembuatan situs dan website tercepat dan terbanyak. Kemudian produk-produk kesehatannya sudah lulus FDA, Food and Drug Administration, California, Amerika Serikat. Kalau di Indonesia biasa dikenal dengan Depkes atau Departemen Kesehatan, atau pula BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau di dunia namanya FDA. Kemudian perusahaan ini bekerja sama dengan Infinity, International Flexster Network University, sebagai media support system yang akan membantu setiap membernya dalam menjalankan bisnis dan memberikan peluang kehidupan yang jauh lebih baik. Berbicara kepada kehidupan yang lebih baik, banyak orang mendefinisikan bagaimana kehidupan yang lebih baik. Tetapi paling tidak, kehidupan yang lebih baik itu kita ingin mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari penghasilan yang sudah Anda dapatkan. Apakah Anda sebagai seorang karyawan, seorang pengusaha, seorang apapun latar belakang Anda, paling tidak ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Bisa jadi penghasilan tambahan ini lebih besar daripada penghasilan pokok Anda. Kemudian menginginkan memiliki rumah dan kendaraan yang baru, atau juga memiliki kebebasan uang dan waktu, juga ingin memiliki banyak teman yang saling membantu, ingin juga keliling dunia, dan lain sebagainya. Silakan Anda definisikan apa yang menurut Anda kehidupan yang jauh lebih baik. Tetapi semua ini kita sepakat akan Anda dapatkan jika Anda melakukan usaha dan kerja. Jika tidak melakukan ini, maka lupakan apapun keinginan Anda. Dan sahabatku, ada orang yang protes sama saya, "Bang, tapi saya sudah berusaha 15 tahun, 20 tahun, tidak pernah mendapatkan apa yang saya inginkan." Ternyata sahabatku, kuncinya adalah Anda harus punya alat dan kendaraan yang tepat. Jarak yang jauh bisa Anda dapatkan dengan lebih cepat, tergantung alat dan kendaraan yang Anda gunakan. Begitu pula tentang bagaimana keinginan Anda bisa tercapai lebih cepat ataukah tidak. Nah, dalam hal ini sahabatku, Anda harus bisa memiliki kendaraan yang tepat, sebagaimana dalam buku The Cash Flow Quadrant karya Robert Kiyosaki, bahwa sesungguhnya kata Robert Kiyosaki, untuk mencari penghasilan ini manusia terbagi menjadi 4 kategori yang terbagi dalam 2 kuadran, kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri adalah mereka seorang pekerja dan profesional. Apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, apapun aktivitas dan usaha Anda pasti berharap mendapatkan penghasilan dari aktivitas pekerjaan Anda ini. Dari penghasilan inilah kemudian Anda merencanakan masa depan, bagaimana masa depan Anda, keluarga Anda, kapan punya rumah dan lain sebagainya. Ataupun seorang profesional, ya, profesional, Anda mengenal Cristiano Ronaldo, seorang pemain bola yang mendapatkan bayaran mahal sekali. Tetapi kelemahannya di kuadran kiri ini sahabatku, bahwa mereka menggunakan asetnya adalah pada dirinya. Ujung rambut sampai ujung kakinya adalah aset buat dirinya. Sehingga jika terjadi apa-apa pada diri Cristiano Ronaldo, misalnya kakinya kesleo sehingga dia tidak bisa bermain bola, tidak ada perusahaan atau klub sepak bola yang mau membayar dia mahal. Nah, ini sebuah kerugian. Atau jika Anda mengenal sahabat kandungnya, ya, ini sang Budi Anduk Ronaldo misalnya, dia memiliki aset yang luar biasa, ya, wajahnya ini memiliki kekhasan, ya. Jadi inilah aset yang akan mendapatkan penghasilan buat dia, tapi itu semua masih melekat pada dirinya. Sehingga ketika terjadi apa-apa pada dirinya, apakah dengan alasan sakit, apakah dengan alasan faktor usia, sehingga dia berhenti beraktivitas, maka penghasilannya juga melayang. Lalu bagaimana dengan rencana masa depan yang sudah ia persiapkan dan rencanakan?
Itulah kelemahan di kuadran kiri, kata Robert Kiyosaki. Seyogianya kita harus pindah kuadran menuju kuadran kanan sebagai business owner atau pemilik usaha yang pada gilirannya kita bisa menjadi seorang investor. Seorang pemilik usaha, pola yang digunakan adalah dia bekerja sama kepada rekannya, kepada mitranya untuk membangun aset. Dari aset yang dia bangun inilah kemudian tumbuh besar dan berkembang sehingga mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan inilah kemudian dia rencanakan masa depan. Karena usianya terus bertambah, kematian pasti akan datang, tidak akan mungkin dihindari, sakit juga mungkin akan dialami, sehingga ketika itu semua terjadi pada dirinya, sahabatku, maka usaha yang telah dia bangun ini tumbuh besar dan berkembang bagaikan tanaman yang ia pupuk, ia jaga, ia sirami. Kelak tanaman itu akan memberikan buahnya sekalipun ia tidak menyiraminya kembali. Begitulah metode bagaimana untuk memiliki usaha untuk mendapatkan penghasilan ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi banyak orang protes sama saya, tapi bang, untuk mendapatkan usaha seperti itu kan harus butuh modal yang besar. Saya kalau mau bangun pabrik butuh ratusan juta dan lain sebagainya. Tetapi sahabatku, jika Anda berpikir sebagai seorang investor, maka Anda akan mendapatkan penghasilan besar walaupun Anda dengan menggunakan uang yang sangat-sangat kecil. Bagaimana? Ternyata sahabatku, untuk memiliki aset itu mudah, tidak perlu modal yang besar. Begitulah kata si Albert Einstein, seorang fisikawan dunia. Dia mengatakan bahwa perhitungan uang itu memiliki keajaiban dunia ke-8. Bagaimana tidak? Kita bisa lihat sahabatku di sini dalam sebuah ilustrasi ketika Anda menabung. Misalnya saya tuliskan tabungan awal Anda 1 juta. Oke, kemudian Anda akan menyetor uang 150.000 setiap bulan. Saya ketikkan di sini. Dan Anda jangka waktunya itu selama 30 tahun. Oke, maka Anda akan mendapatkan uang 55 juta. Selama 30 tahun Anda menabung 150 juta. Itu belum menggunakan faktor keajaiban dunia ke-8. Jika menggunakan faktor keajaiban dunia ke-8, Anda bisa lihat asumsi dengan nilai investasinya 18%, maka uang 55 juta Anda bisa lihat di sini simsalabim. Wow, bisa mencapai 2,3 miliar. Ya, luar biasa bukan? Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan 2,3 miliar, Anda butuh 150.000 setiap bulan Anda sisihkan, tetapi dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. Atau jika Anda mau menaikkan tabungan Anda 250.000 setiap bulan, maka wow, angkanya bisa mencapai 3,7 miliar. Dan jika Anda menyisihkan 350.000 setiap bulan selama 30 tahun, angkanya akan mencapai 5,2 miliar. Sebetulnya sahabatku, untuk mendapatkan uang miliaran sebetulnya sangat mudah jika Anda mau melakukannya dengan cara investasi. Kesimpulannya di sini sahabatku, tadi sudah kita lihat, jika Anda menabung 150.000 setiap bulan selama 30 tahun dengan asumsi 18% per tahun bunganya, maka dana Anda mencapai 2,3 miliar. Uang ini Anda kemudian depositokan di bank, maka Anda akan mendapatkan passive income 11,8 juta setiap bulan. Jika Anda mau beli rumah, beli mobil, Anda nggak perlu keder untuk mencicil, bukan? Kenapa? Karena yang akan mengangsurnya adalah pihak bank, bukan Anda. Dan jika Anda menabungnya ditingkatkan 250.000 setiap bulan dan Anda mencapai 3,7 miliar dan Anda depositokan uang itu, maka Anda setiap bulan akan mendapatkan 18,9 juta. Dan jika Anda menabungnya 350.000 setiap bulan dan Anda mencapai 5,2 miliar, Anda depositokan, maka Anda bisa mendapatkan passive income 26 juta setiap bulan. Anda beli rumah yang 2 miliar, diangsur selama 10 tahun dengan angsuran 9 juta, 10 juta. Nggak perlu keder sahabatku. Ya, itulah cara. Ternyata kalau kita memiliki aset itu tidak terlalu sulit jika kita mau menyisihkan dan berpikir sebagai seorang investor. Nah, kalau memang menabung adalah sebuah cara untuk mendapatkan aset di masa depan, pertanyaannya bagaimana cara Anda menabung? Yang pertama sahabatku, ini sudah beredar di masyarakat terdahulu bahwa menabung sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Mereka menabung dengan cara purbakala, ya. Mereka menabung dengan menyimpannya di celengan. Mengapa? Karena itulah yang bisa dilakukan. Tetapi risiko hilang atau rusaknya sangat besar sekali. Kemudian 30 tahun Anda tabung uang di sana, ya, nilai uangnya 10 juta, 30 tahun berikutnya, maka tidak akan bertambah sepeser pun, justru tidak akan pernah laku sahabat, ya. Sudah nggak laku lagi. Kemudian bikin stres, kalau 1 juta, 2 juta bisa Anda tinggalkan rumah Anda. Tapi kalau sudah 10 juta, 100 juta, 300 juta, celengannya nggak mungkin bisa Anda tinggalkan di rumah. Itu dia. Lalu maka berkembanglah era cara menabung menuju kepada era modern, ya, menabungnya di bank. Ya, di mana lagi lah bank kalau bukan di bank, ya kan? Tetapi pertanyaannya, apakah untung kita menabung di bank? Nah, dalam sebuah liputan 6 di SCTV, sahabatku, Anda bisa lihat apakah menabung di era modern ini masih menguntungkan ataukah tidak. Selamat mendengarkan. Anda yang memiliki tabungan di bank dan jumlahnya terus berkurang, jangan kaget karena berbagai kemudahan layanan di perbankan justru menjadikan biaya administrasi makin mahal, bahkan dengan bunga tabungan yang relatif kecil.